Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah malam hari yang berbahagia, di malam hari Arafah. Besok kita masuk di hari Arafah dan sekarang kita ada di hari Tarwiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar besok kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Dan semoga amal soleh kita, seluruh amal soleh kita di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas secara ringkas ya sebuah kutip, buku kecil milik Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, sebagaimana hari Ahad kemarin kita membahas 67 masalah tentang ibadah kurban. Sekarang kita bahas 55 ya khamsun wa khamsuna faidah fi yaumi Arafah. 55 faidah di hari Arafah. Di hari Arafah juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala ya. Dan tadi sepertinya ada yang meng-share terjemahnya yang diterjemah oleh Ustaz Abu Salma Muhammad Rahdi. 55 faidah dari atau faidah hari Arafah ya. Itu akan kita bahas insyaallah secara ringkas. Kita anggap ini bedah buku daripada buku kecil tersebut ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faidah yang besar kepada kita, menjadi ilmu yang bermanfaat dan menyemangati kita untuk mengisi hari esok ya, di hari Arafah dengan sebaik-baiknya. Langsung saja secara ringkas, faedah yang pertama, hari Arafah ini termasuk 10 hari awal yang utama, sebaik-baik hari di dunia. Sebaik-baik hari ya, yakni siang hari di dunia ya. Hari Arafah ini adalah hari paling utama setelah hari Nahar, setelah Idul Adha. Bahkan ada sejumlah ulama yang menganggap lebih utama daripada hari Nahar itu sendiri. Walhasil hari Arafah adalah hari yang sangat utama ya, yang sangat utama. Disebutkan dalam sebuah hadis, inna 'azamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Sesungguhnya seagung-agungnya hari di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah hari Nahar. Hari Nahar itu hari apa? Idul Adha ya, itu adalah Idul Adha ya. Jadi Idul Adha itu sendiri hari yang paling utama. Kemudian yang menyertai setelahnya adalah sehari sebelumnya, yaitu hari Arafah ya. Ini adalah, besok itu adalah hari yang utama. Maka jangan sampai kita kehilangan keutamaan. Kemudian faedah yang kedua,
Hari Arafah adalah hari ke-9 dari 10 hari Dzulhijjah yang merupakan hari terbaik di dunia. Secara keseluruhan 10 hari ini 10 hari yang utama. Yang paling utama tanggal 10-nya, kemudian tanggal 9-nya, ya. Dan tanggal 9-nya yakni hari Arafah, ini adalah hari-hari di antara hari-hari yang terbaik yang masuk di dalam kriteria amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal soleh yang di selainnya. Maka hendaknya kita bersegera menggunakannya waktu besok itu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kehilangan. Faedah yang ketiga, hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama ini dan dicukupkannya nikmat bagi umat Islam. Hari turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Itu turun pada hari Arafah, di mana hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini dan menyempurnakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya umat ini, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ya. Yakni pada hari-hari ini. Kemudian faedah yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini pada hari Arafah saat haji wada, haji perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Jadi itu di hari Arafah disempurnakan pada hari itu, ya, ini pada haji wada, ya, jamaah rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Di mana saat itu tidak ada seorang musyrik pun yang ikut berhaji, semuanya adalah muslim, ya. Di mana tahun yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhaji, tapi mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk memimpin ibadah haji, yang kemudian mengumumkan mulai tahun ini tidak boleh ada seorang musyrik pun yang ikut berhaji. Maka tahun berikutnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji memimpin haji, maka semuanya adalah kaum muslimin dan ada 100.000 sahabat yang ikut berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Sama surahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian faedah yang kelima, hari Arafah adalah termasuk hari-hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengagungkan urusannya dan mengangkat derajat hari ini dibandingkan hari-hari lainnya. Ini hari pengangkatan derajat, hari penghapusan dosa, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak anugerah, semua doa dan permintaan dipenuhi, dikabulkan. Orang yang berdoa dipenuhi dan dikabulkan. Dan yang berdoa ini bukan hanya mereka yang ada di padang Arafah, tetapi setiap orang yang berdoa di waktu Arafah, di waktu Arafah. Jadi bukan hanya dimiliki oleh mereka yang sedang berwukuf, ya, sedang berhaji, wukuf di Arafah, ya. Maka hendaknya kita memperbanyak doa. Besok memperbanyak doa, ya. Nanti doa apa yang paling banyak kita baca nanti akan disebutkan pada faedah yang berikutnya. Faedah yang keenam, di antara keutamaan hari Arafah adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari ini, sedangkan Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Wa syahidin wa masyhudin, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Hari Arafah itu adalah yaumul masyhad, hari yang disaksikan, ya. Wa syahidin wa masyhudin, ya. Jadi itu adalah masyhud, hari yang disaksikan. Kenapa? Karena seluruh manusia menyaksikan hari ini, mengikutinya, ya. Hadir dan mengikutinya, ya. Ini berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang marfu, al-yaumu al-mau'udu yaumul qiyamah. Yaumul ma'ud adalah hari kiamat, wal yaumul masyhud yaumu Arafah. Hari masyhud yang disaksikan adalah hari Arafah, wa syahid yaumul jum'ah. Sementara asyahid adalah yaumul jum'ah, wa syahidin wa masyhud, bersumpah demi hari Jumat dan hari Arafah,
Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan hari Arafah, menunjukkan bahwasanya hari Arafah ini adalah agung. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan yang dia gunakan untuk bersumpah dengannya adalah perkara yang besar. Jadi hari Arafah besok itu adalah hari yang besar, hari yang agung, yang sepatutnya kita mengagungkannya. Faedah yang ketujuh, jamaah haji yang wukuf di Arafah sebagai pengingat tentang berkumpulnya manusia di hari kiamat kelak. Seperti itu mereka akan berkumpul digiring dengan berbagai macam bangsa, warna, dikumpulkan jadi satu, digiring. Itu mengingatkan hari itu. Ya, yang sudah pernah haji misalkan, maka itu adalah suasana spiritual yang luar biasa, ya. Apalagi berjalan di Musyah itu, Tarik jalan ya menuju Arafah, orang jalan kaki jutaan, seperti itu, luar biasa keadaannya. Ya, mengingatkan kita akan hari kiamat. Ya, seperti itu ya keadaannya. Ya, bedanya adalah apa? Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, yang di Arafah dikumpulkan dalam keadaan memakai baju ihram, 2 lembar kain bagi kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan, pakaian apa saja yang mereka kehendaki. Sementara di padang mahsyar maka semuanya dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian ya telanjang bulat, dan juga dalam keadaan tidak berkhitan, tidak bersunat. Itu mengingatkan kita akan hari itu, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Kemudian pakaiannya berwarna putih, mengingatkan akan kematian, dan kain kafan, ya, itu mengingatkan kita akan kematian, ya. Kemudian kebangkitan, hari kebangkitan, hari dikumpulkannya seluruh manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-8, di antara keutamaan hari Arafah adalah bahwa hari tersebut merupakan hari al-watr atau witir, ya, ganjil. Tanggal 9 ganjil, ya, yang Allah bersumpah juga dengannya, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Di mana Ibnu Abbas, Ikrimah dan Ad-Dhahhak berkata asy-syaf'u yaumun nahri likaunihi al-ashiru al-ashira, ya. Jadi asy-syaf'u adalah hari raya kurban, tanggal 10, ya, karena dia yang ke-10. Wal watr yaum Arafah likaunihi tasi'. Sementara watr adalah hari Arafah karena dia adalah hari yang ke-9. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 2 hari itu sekaligus, hari Arafah dan hari Nahr, ya, tanggal 9 dan tanggal 10, menunjukkan akan keagungannya. Kemudian faedah yang ke-9 disebutkan di dalam hadis sahih dari Abu Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin afdalu indallahi min yaumi Arafata." Tidak ada di antara satu hari yang lebih afdal, lebih utama di sisi Allah daripada hari Arafah. Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama, lalu dia membanggakan penduduk bumi kepada penduduk langit. Jadi Allah membanggakan, Allah turun ke langit dunia. Ahlussunnah wal jamaah menegaskan Allah turun, berarti Allah di atas, kemudian turun. Jangan pernah tanya kapan naiknya. Itu pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh kalau bertanya kapan naiknya, karena nggak ada beritanya. Yang diberitakan kepada kita turun, wis ngono lho, mingkem cep wis gitu. Itu kalau ahlussunnah gitu, ya. Wong diberitakan turun kok sing dibahas naik. Ini kan namanya sebuah kebodohan, ya. Yang dibahas itu turun, kok dia bicara naik gitu, ya. Jadi Allah turun ke langit dunia, jangan pernah membahas kapan naiknya. Nah, ini sudah bukan ahlussunnah kalau seperti itu, ya.
Jamaah rahimani wa rahmakumullahu taala. Bicara tentang Allah itu hanya bicara dalil. Kalau ada dalilnya kita bahas dan kita imani, enggak ada dalilnya kudu mingkem. Oh, no. Karena Allah yang Maha tahu tentang dirinya sendiri, ya. Tapi jamaah rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi Allah turun, ya, lalu membanggakan penduduk bumi kepada penduduk langit, ya. Kemudian telah valid pula hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Ni'mal yaum yaumun yanzilullahu fi ila sama'ad dunya." Sebaik-baik hari adalah hari yang Allah turun di dalamnya ke langit dunia. Itu adalah sebaik-baik hari yang Allah turun ke langit dunia. Ya, ini hari apa? Hari Arafah. Itu adalah senikmat-nikmatnya hari, sebaik-baiknya hari. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik. Ya, berarti hari Arafah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia membanggakan penduduk bumi kepada penduduk langit. Kalau dibanggakan berarti di sana Allah Subhanahu wa taala mengampuni penduduk bumi yang mereka sedang wukuf di Arafah misalkan, dan mereka yang memanfaatkan hari itu untuk taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah yang ke-10. Ayo anak-anak ini ikut bapaknya, coba yang punya anak, anaknya dicari. Nah, cekak humpimpa nek njaba nggih. Ayo cekak humpimpa. Ya, dipegang anaknya, diajak ngaji nggih. Baik, faedah yang ke-10. Allah menganugerahkan pembebasan dari siksa api neraka kepada siapa saja yang ia kehendaki, dari kalangan orang-orang yang wukuf di Arafah maupun yang tidak wukuf dari kalangan kaum muslimin yang ada saat itu. Jadi semuanya dapat. Ya, kalau masalah ampunan semua dapat ampunan, kalau masalah pengkabulan doa semua dapat pengkabulan doa. Yang istighfar mohon ampun diampuni, yang berdoa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku bagi siapa saja di antara kaum muslimin. Gitu ya. Bedanya penduduk atau ahlu Arafah, mereka sedang wukuf di Arafah, mereka telah mengumpulkan dua keutamaan. Yang pertama keutamaan tempat, dan yang kedua keutamaan waktu. Kalau kita tidak sedang wukuf di Arafah, kita hanya mendapatkan keutamaan apa? Waktu, tidak keutamaan tempat, hanya keutamaan waktu. Tapi itu sudah cukup, itu maksudnya. Seandainya kita mau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka itu sudah mencukupi kita. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari itu akan membebaskan banyak hambanya dari api neraka. Allah membebaskan banyak hambanya dari api neraka, ya, banyak memberikan ampunan dosa dan banyak memberikan pengkabulan doa-doa yang mereka panjatkan. Ya, maka jangan sampai kita kehilangan waktu itu. Besok itu ya datang cuma setahun sekali, gitu ya, setahun sekali. Belum tentu besok aja, belum tentu kita nyampe kok usianya kan gitu ya. Apalagi setahun akan datang. Ojo sampai punya anggapan wis Arafah tahun ngarep ya ono ngono. Iya ono anjing ini lah. Kon ono enggak gitu ya. Itu jadi masalah. Tahun ngarep ono terus sampai dino kiamat, ono terus tiap tahun adalah kita ini ono terus enggak terus gitu. Maka tidak boleh apa? Meremehkan, ya. Besok apa yang bisa kita dapat harus kita dapatkan. Faedah ke-11. Hari Arafah adalah hari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Besok itu hari kita sangat berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berburuk sangka. Artinya apa? Ya, ndak boleh kita misalkan opo iya rek dosaku akeh, opo iya di sepuro
cuma ambek sedino kan gitu ya. Jare Nabi ngampuni dosa 2 tahun, mosok iya dosaku 20 tahun gitu ya, mosok ambek apa namanya 1 hari aja semua diampuni ya. Maka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak punya apa? Dosa. Jadi harus husnudzan kepada Allah, berharap rahmat Allah yang luas tak terbatas. Faedah yang ke-12, keutamaan Arafah dengan adanya pembebasan dari siksa neraka dan ampunan dari dosa di hari yang agung ini tidaklah dikhususkan hanya untuk jamaah haji dan orang sedang wukuf saja, namun ini mencakup umum semua kaum muslimin yang mau melaksanakan sebab-sebab dibebaskannya seorang hamba dari api neraka dan untuk mendapatkan ampunan Allah. Semuanya dapat, bukan hanya mereka yang sedang wukuf, semua dapat. Kita juga bisa mendapatkan. Ya, besok misalkan kita berpuasa, diberi kekuatan oleh Allah untuk berpuasa, kemudian ya kita gunakan waktu-waktu itu untuk banyak berdoa, berzikir dan lain sebagainya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, wukuf di omah dewi-dewi ngono lho maksudnya. Ya, atau di masjid atau di mana saja gitu ya. Wukuf di pasar ya gak apa-apa, oleh. Lah wong kerja kok kan gitu ya. Maka dia menggunakan waktunya di mana saja untuk banyak berzikir ya. Faedah yang ke-13. Pinten? 13 betul ya. Keutamaan yang dimiliki hari Arafah ini bersifat umum bagi mereka yang sedang berada di Arafah atau selainnya. Keutamaannya umum. Namun mereka sedang berhaji di Arafah mengumpulkan keutamaan tempat dan waktu sekaligus. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Jadi ini keutamaannya bersifat umum. Bedanya kita dengan mereka mengumpulkan 2 hal sekaligus, waktu dan tempat. Kita hanya waktu saja, tempat enggak. Faedah ke-14. Dianjurkan bagi muslim untuk memperbanyak di hari ini amalan-amalan ketaatan dan qurbah, pendekatan diri kepada Allah, yang diharapkan dengan amalan ini bisa memperoleh ampunan Allah dan pembebasan dari api neraka. Ya, diantaranya adalah banyak bertahlil, bertahmid, bertakbir. Itu diantara amalnya ya. Pokoknya memperbanyak amal. Ya, selain daripada puasa, besok kita berbanyak amal, berzikir, bertahmid, bertakbir, bertahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, dan seterusnya. Banyak berzikir, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Faedah ke-15. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Ini sebaik-baik doa. Jadi ada tulisan Ustadz Abu Ghazi, siapkan doamu untuk besok itu. Doa apa yang terbaik? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang terbaik. Ya, doa yang terbaik ini sudah. Tahlil ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak apa-apa. Ini adalah doa yang terbaik. Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, kana aktsaru du'ai Rasulillah yaum Arafah, adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW pada hari Arafah adalah la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal toh? Mosok ka apal donga niki ya. Jadi ini zikir dan juga doa. Ya, zikir dan juga doa. Lil itu ya zikir ya doa. Apa rahasianya pada yang berikutnya? Balasan itu faedah ke-16. Balasan itu tergantung dengan jenis perbuatannya.
Ya, kita tiap hari berzikir la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu 100 kali misalkan atau 10 kali misalkan, maka mendapatkan pahala pembebasan budak. 10 kali dapat 1 budak, kan gitu toh. Ya, membebaskan seorang budak. Nah, diperbanyak di hari itu la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, gano hitungane tanpa menghitung, diperbanyak, maka semakin banyak pahala pembebasan budak yang kita dapatkan. Ya, kalau di hari biasa saja membebaskan budak, apalagi di hari Arafah, di mana amal itu dilipat gandakan. Makanya hari itu, hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Karena pahala orang membebaskan budak itu adalah dibebaskan dari api neraka untuk setiap persendian yang dia miliki. Kira-kira jumlah persendiannya sama atau enggak? Sama enggak? Sama budak? Pada menungsani apa? Ini sing bedo. Kalau dia punya 360 persendian, kita juga punya 360 persendian. Jadi dibebaskan dari api neraka untuk setiap persendian yang dimiliki oleh budak tersebut. Ya podong pada menungsani. Berarti terbebaskan dari api neraka. Ini keutamaannya. Kenapa kemudian diperbanyak doa zikir la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita membaca zikir itu sambil kita bayangkan keutamaannya, seakan-akan kita bermohon kepada Allah apa? Pembebasan diri kita sendiri dari azab api neraka. Ya, kita berzikir itu sambil kita berharap agar diri kita dibebaskan dari api neraka, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah ke-17. Syahadat tauhid itu setara dengan pembebasan budak. Ya, tadi untuk menegaskan yang sebelumnya, ya. Maka ini akan membawa diri orang yang melakukannya terbebas dari api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, siapa yang membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari sebanyak 100 kali, maka ia mendapatkan ganjaran seperti membebaskan budak. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan. Ini hari-hari biasa. Apalagi dilakukan di hari Arafah. Dilakukan di hari Arafah. Maka lebih banyak lagi, ya, pahala kebaikan yang diberikan, lebih banyak lagi dosa keburukan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita remehkan besok itu. Ya, harus berbeda dari hari-hari yang lain. Tidak boleh sama. Faedah ke-18. Kalimat tauhid yang disertai dengan keikhlasan dan ketulusan, ya, disertai dengan keikhlasan dan kejujuran dari dalam hati membacanya akan meruntuhkan dosa, menghapuskan kesalahan sehingga tidak didahului sehingga tidak lagi bersisa satu dosa. Ya, tidak bersisa satu dosa. Kalau kita membacanya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran, membacanya dari dalam hati disertai dengan perenungan dan tadabbur maknanya, maka kita akan mendapatkan keutamaan haram neraka. Keutamaan apa? Haram neraka. Faedah ke-19. Para salafus saleh sangat berupaya bersungguh-sungguh beramal kebajikan di hari Arafah ini. Contohnya Hakim bin Hizam wukuf di Arafah sambil bawa 100 ekor unta sing gemuk-gemuk dan 100 orang budak. 100 ekor ontanya ini nanti disembelih semuanya, dikurbankan semuanya. 100 ekor onta gitu. Gak tanggung-tanggung. Situk 30 juta lek 100 ngono lho kurban niku. Ya, situk 30 juta lek 100 3 M. Itu kurban
para salaf itu gitu ya. Kurbannya itu duduk golek sing paling murah. Gitu aku mandi sing paling murah wis kiai gitu. Gitu ya. Duduk golek sing paling murah. Tetapi apa yang maksimal bisa dia korbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Enggak tanggung-tanggung 100 ekor onta dia kurbankan. 100 orang budak dia merdekakan. Itu sama sekali rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi itu mereka di hari itu ya, amal mereka seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Faedah yang ke-20, disunahkan hari Arafah untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah di setiap waktu dan setiap kondisi, dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, di kendaraan, jalan kaki, di mana saja wis. Ya, sekalipun ndak libur pekerjaannya, misalkan sing dodolan ya dodolan ambek berzikir gitu ya, sing nyeles ya nyeles ambek berzikir, sing kirim barang ambek berzikir gitu loh maksudnya. Bukan berarti harus libur kan gitu ya. Ndak, ya, tetapi sesuai dengan kondisinya, digunakan untuk selalu banyak berzikir. Faedah ke-21, hendaknya memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Berarti memperbanyak takbiran. Ya, takbir, ya, tahlil la ilaha illallah la syarika lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, takbiran Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd juga iya. Kenapa? Itu perintah Nabi, fa'akthiru fihinna tahlila wat takbira wat tahmida. Perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir dan tahmid. Ya, diperbanyak pada hari Arafah takbiran. Dimulai kapan? Besok subuh. Yang imami kemudian mengeraskan bacaan takbiran. Kita ingatkan, ojo lali besok siapa yang imami? Ya, habis subuh, habis salam, assalamualaikum, kemudian mengeraskan suara untuk takbiran, dikeraskan suaranya untuk bertakbir. Gitu ya. Kemudian faedah yang ke-22, apabila hari Arafah jatuh pada hari Jumat, Arafahnya jatuh pada hari Jumat, tapi besok jatuh hari Kamis, hari naharnya yang hari Jumat, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Dan hari Id yang disertai dengan Id yang lainnya, hari raya yang lain. Hari Jumat besok berarti hari raya misalkan ya. Kemudian lusanya lusanya hari Idul Adha. Jadi ada 2 hari raya sekaligus dalam 2 hari berturut-turut. 2 hari raya berturut-turut, Jumat gabung sama Arafah, kemudian hari Idul Adha. Maka itu persis dengan hajinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, persis dengan hari itu. Ya, jatuhnya bersamaan dengan hari berdirinya Rasulullah SAW saat haji wada. Ya, hari ini berkumpul waktu ijabah. Ya, Arafahnya sendiri itu waktu ijabah. Sore ba'da asar hari Jumat waktu ijabah. Oh, tambah mantep maneh. Ya, mantepnya tambah mantep maneh. Jadi berkumpul 2 waktu mustajab. Arafahnya secara umum ya sepanjang harinya ditambah asar hari Jumat, maka itu kebaikan di atas kebaikan makanya. Tapi besok hari Kamis. Faedah ke-23, adanya keyakinan sebagian orang awam bahwa apabila hari Arafah berbarengan dengan hari Jumat, maka haji saat itu setara dengan 7 haji atau 70, 72 haji atau semisalnya. Ini keyakinan batil, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada keyakinan yang seperti itu, tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada landasannya. Yang ada cuma berkumpul hari itu hari yang utama, gitu aja loh wis. Ya, tidak ada penetapan. Jelas ya? Faedah ke-24, berpuasa Arafah bagi selain jamaah haji merupakan sunnah, dan itu sangat berharga. Perbendaraan
yang sangat berharga, itu harta karun, gitu ya, menggugurkan dosa 2 tahun, setahun yang lalu maupun yang kemudian. Ahtasibu 'alallahi an yukaffirasana al-madhiyah wal baqiyah. Aku berharap kepada Allah agar puasa sehari itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang belakangan. Jadi menghapus dosa selama 2 tahun. Jadi besok usahakan puasa. Bahkan anak-anak kita pun diajak puasa. Semuanya puasa, semuanya. Bapak nih, ya, ibu nih, baik ya. Apa? Anak cucuke rek napa? Putune, ya, cucuke gak cocok ya. Cucunya ya. Semuanya puasa. Semuanya diajak untuk berpuasa. Ya, sing gak poso bayek, gak poso. Faedah ke-25. Yang paling utama dan paling sempurna dalam berpuasa nafilah muayyanah, puasa sunnah yang spesifik seperti puasa Arafah, hendaknya diniatkan dari malam hari, biar sempurna pahala puasanya. Beda orang yang puasa sunnah, dia niatkan siang hari, sekalipun sah-sah, tidak seperti puasa fardu. Tapi pahala itu hanya akan mengalir saat diniati. Lah sebelum diniati ya enggak dapat pahala puasa tuh. Dari subuh sampai duhur gak mangan, mesisan poso, ya ganjarane poso mulai duhur sampai maghrib. Lah subuh sampai duhur oleh ganjaran apa? Luwe. Ya, gak mangan ngono ae wong gak niat poso. Innamal amal binniyat. Amal tergantung dengan niatnya. Maka ini pun demikian, gitu ya. Hendaknya kita sudah niatkan besok bangun sahur, besok bangun sahur, gitu, untuk puasa Arafah. 6. Hendaknya seseorang mempersiapkan keluarganya dan anak-anaknya serta berada di bawah tanggungannya untuk berpuasa Arafah dan bangun sahur. Semuanya diajak puasa sahur. Ya, semuanya diajak sahur. Pokoknya seluruh penghuni rumah puasa. Kalau punya pembantu, pembantunya sekalian disuruh puasa. Faedah 27. Apabila hari Arafah jatuh pada hari Jumat atau Sabtu, tidak mengapa berpuasa hanya pada hari Senin, tidak apa-apa, gitu ya. Misalkan bahkan hari Arafah hari Ahad, tidak apa-apa. Hari Sabtu, tidak apa-apa. Hari Jumat ya tidak apa. Kenapa? Ini puasa lidawatil asbab, puasa karena ada sebab. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Faedah 26. Yang punya hutang puasa Ramadan, khususnya ibu-ibu, maka hendaknya besok puasanya puasa Arafah. Jangan puasa qadha. Puasanya puasa Arafah. Kenapa? Karena ini ibadah berdiri sendiri. Ibadah berdiri sendiri. Apa boleh besok diniatkan puasa qadha? Boleh. Baginya pahala qadha, dapat pahala Arafah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kenapa? Ya buktinya dia puasa kok di hari Arafah, gitu ya. Tapi afdolnya niatnya puasa Arafah, itu afdol utama. Kapan qadanya? Nanti bulan Sya'ban juga boleh kalau qadha. Jelas ya? Baik. Faedah 29. Oh, ini tadi sudah saya sebutkan ya. Barang siapa yang memiliki hutang puasa Ramadan lalu ia berpuasa Arafah dengan niat qadha mengganti hutang puasanya, maka puasa qadhanya tetap sah. Tapi afdolnya tadi puasa Arafah sendiri, ya. Faedah ke-30. Ini juga menjelaskan apa yang saya sampaikan tadi itu. Yang lebih utama hendaknya ia mengganti puasa di selain hari Arafah, qadhanya selain hari Arafah, besok untuk puasa Arafah. Faedah ke-31.
Yang mau safar sing kate mudik itu kate mudik menisuk mulai poso tetep puasa. Ya. Yang musafir tetep puasa. Gitu ya, tetap berusaha lah untuk puasa. Ojo kadek gak poso gitu ya. Mokel aja sampe. Makanya gimana? Yo sing gelek istirahat gitu ya. Ojo manas lek sepedaan. Ya mbo. Ya mbo ya. Dan kenapa? Eman ya. Sekalipun ada hadis yang berikutnya, bagi yang terhalang untuk berpuasa hari Arafah karena satu udzur. Udzurnya apa? Seperti sakit, datang bulan haid bagi ibu-ibu, atau dalam kondisi menyusui, atau dalam kondisi sedang hamil, gak kuat poso. Tapi biasanya bertahun-tahun yang sebelumnya istiqomah puasa Arafah, maka sekalipun besok tidak puasa Arafah, sangat diharapkan pahala puasa Arafah. Kenapa? Yang menghalanginya tidak puasa itu adalah uzurnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa memang dia selalu puasa Arafah. Maka dalilnya adalah idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau dia melakukan perjalanan, ditulis untuknya semisal kebiasaan amal dia dalam keadaan mukim maupun sehat. Gitu ya. Nah, bagi yang musafir gitu ya, sekalipun ada hadis seperti ini maka jangan diremehkan. Ya, berpuasalah. Wong gak poso karena ada udzur oleh ganjarani apa maneh? Apa maneh? Poso kan gitu loh maksudnya. Semakin besar pahalanya, semakin besar pahalanya. Faedah ke-33. Berusahalah sekuat tenaga membenamkan dosa-dosa pada hari Arafah sampai terbenamnya matahari. Jadi jangan sampai besok itu berbuat dosa. Sebagaimana pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Baik, kita lanjutkan faedah ke-34. Hendaknya mengawali takbir muqayyad. Muqayyad itu yang setiap selesai sholat fardu, ya, semenjak fajar hari Arafah bagi selain jamaah haji. Dimulai takbir muqayyad selepas sholat fardu, yaitu bagi selain jamaah haji dimulai pada subuh hari Arafah. Tadi sudah saya sampaikan, imam besok habis salam lalu takbiran. Bagi jamaah haji yang muqayyad, takbirannya dimulai selepas sholat zuhur hari raya Idul Adha. Ya, itu untuk jamaah haji. Tapi untuk takbir yang mutlak, maka selain jamaah haji dimulai maghrib tanggal 1. Selain jamaah haji, maghrib tanggal 1 kemarin wis kenapa dewe kelewat. Gitu ya, mutlak, bukan setiap sholat fardu. Maksudnya mutlak itu di mana-mana, takbiran di rumah, di jalan, di pasar, takbiran terus. Bagi jamaah haji yang mutlak dimulai kapan? Setelah jumrah Aqabah. Ya. Jadi dari Arafah menuju Musdalifah, dari Musdalifah menuju Mina, setelah subuh dari Musdalifah menuju Mina, itu mereka talbiyah, labbaik Allahumma labbaik terus. Begitu selesai jumrah Aqabah, maka tidak lagi talbiyah tapi takbiran. Ini khusus untuk jamaah haji. Jelas ya?
Iso ono gambarane? Hah? Yang gambarno? Sing mari haji iso ro gambarane ya. Baik. Nah, berakhirnya kapan? Semua itu berakhir baik yang mutlak maupun muqayyad apa? Saat terbenamnya matahari di hari tasyrik tanggal 13. Faedah ke-35. Berdoa pada hari Arafah sangat diharapkan bisa terkabulkan. Karena itu perbanyaklah doa kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ini khairu doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Maka siapkan buku doanya. Siapkan buku doanya. Doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau doa kumpulan doa dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalkan milik Syekh Sa'ad bin Waqqaf Al-Qahtani misalkan, atau yang lain yang dimiliki, dibaca dari awal sampai akhir dengan difahami maknanya. Gimana caranya? Yo malam ini diwoco, belajar opo si artine, gitu loh. Besok moco wis paham artine. Lah ndonga gak paham artine pokok moco ngono ae. Kan njaluk apa sembuh husnudzon ae wis ngono. Ya, maka innallaha la yaqbalu min qalbin lahin. Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai. Hati yang lalai itu apalah ya paham? Tidak paham. Kan donga iku donga apa iku sembuh jare mbahku biyen ngene yo ngene. Gak paham isine ya enggak diterima. Harus paham. Jaluke apa harus paham. Faedah ke-36. Pentingnya adalah menghadirkan hati saat berdoa dan memutuskan pikiran dari hal yang melalaikan. Ya tadi untuk menegaskan yang sebelumnya. Ya. Baik. Faedah ke-37. Ya, yang paling utama berdoa dengan doa dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi, dari Al-Qur'an dan dari hadis Bukhari, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Donga napa niki jenenge? Sapu jagat. Donga sapu jagat. Nah ini sudah dok, mau minta apa lagi? Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat. Kemudian apa? Bebaskan kami, lindungi kami dari api neraka. Wis, njaluk apa maneh? Ya wis iki wis. Apik di donya wis gitu loh, maksudnya di dunia apik. Apik menurut Allah, sugih api, melarat api, itu maksudnya selalu jadi orang baik dalam keadaan apapun. Terkena musibah jadi orang baik, mendapatkan kesenangan jadi orang baik, gitu maksudnya. Pokoknya selalu jadi orang baik dalam keadaan apapun, itu dimaksud. Kebaikan di sana bukan api berarti duwike akeh, ngono. Tak ngono ya. Kebaikan itu sifatnya adalah nisbi. Kemudian juga doa Nabi misalkan Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya aku mohon petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Nah, ini juga yang diminta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Apal donga niki nggih? Allahumma inni as'aluka al-afwa al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Atau doa yang lain, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Apal insyaallah ya? Apal. Mosok apal ya? Kudu apal. Lek apal iki didelok dhewe ndek grupe dewe-dewe ya, ini di apal no. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang ia adalah puncak urusanku. Perbaikilah untukku duniaku yang di dalamnya kehidupanku. Perbaiki untukku akhiratku yang di dalamnya tempat kembaliku. Jadikan kehidupan menjadi tambahan untukku dalam setiap kebaikan dan jadikan kematian sebagai istirahat untukku dari segala keburukan. Luar biasa doa ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi seakan-akan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta segala
kebaikan. Ya, di dunia minta diperbaiki segala urusan karena memang masih hidup di dunia. Di akhirat minta diperbaiki karena ke sana kita semua akan kembali. Diperbaiki, diislah, ya. Kalau hidup, maka ya Allah tambahkan segala kebaikan selama aku hidup. Kalau mati, jadikan itu pemutus dari segala keburukan. Itu ya. Maknanya ya Allah, doanya itu maknanya kalau memang hidupku itu baik untukku, hidupkan terus. Tapi kematian itu lebih baik untukku, ya senang patenono. Itu maksudnya. Paham ya? Itu inti doanya di situ. Ya. Faedah ke-38. Ya, di antara hal yang dipinta saat berdoa adalah ampunan, rahmat, itqun minan nar, kebebasan dari api neraka, al-afu, maaf, afiyah, kesehatan, ikhlas, petunjuk, ketakwaan, iffah, kesucian, ghina, sitir, rezeki, dan segala kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, dan doa-doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah cukup. Kalau kita mau berdoa, tidak perlu ngarang-ngarang mana. Aku njaluk opo yo bingung. Ya njaluk, pakai aja doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sudah mencukupi. Ya, jadi syamil, kamil doanya Nabi, sempurna dan mencakup banyak hal. Ya, anak-anak, hadap sini semua, masuk ke dalam. Semua masuk ke dalam. Ayo masuk ke dalam. Ke dalam itu ke dalam musola. Nah, kalau di sana itu namanya penirat, serambi. Gitu ya. Ngadepnya ke sini. Nah, gitu. Ini ngaji. Nah. Mana yang lain itu? Siapa? Aska. Yahya, ayo Yahya masuk. Ayo nak, masuk. Masuk nak, masuk. Jangan di jalan. Kasih jalan temannya. Khairel, masuk. Haris. Ayo. Saya. Faedah 39, ya. Hendaknya mengerahkan upaya untuk mengingat Allah, berdoa dan baca Al-Quran, berzikir dengan berbagai macam zikir, mendoakan diri sendiri, mendoakan orang tua, mendoakan teman-temannya, mendoakan gurunya, mendoakan siapa saja yang berhak untuk didoakan dari seluruh kaum muslimin. Saling mendoakan masing-masing, saling mendoakan. Kita butuh doanya kita sendiri dan juga doanya orang lain. Selalu doakan. Ya, doakan yang lain. Ya. Kenapa? Tatkala kita berdoa mendoakan orang lain, maka malaikat akan berkata, walaka bimithlin, untukmu yang semisalnya. Jangan sampai sampean mengatakan, apa ndongakno aku dhewe butuh ndongakno wong liya. Sampean salah paham berarti. Kita mendoakan saudara kita, oh fulan iku gak duwe iki rek tak dongakne. Jari malaikat, walaka bimithl, untukmu yang semisalnya. Jadi orang yang dia bakhil, tidak mau mendoakan orang lain, tidak mau mendoakan saudaranya, pada dasarnya dia bakhil pada dirinya sendiri. Selalu doakan, ya. Dan kadang kita mendoakan sesuatu untuk diri kita, tidak dikabulkan sama Allah. Begitu kita mendoakan sesuatu itu untuk saudara kita, dikabulkan untuk kita, tapi tidak dikabulkan untuk dia. Jelas maksud saya? Jadi kita mendoakan saudara kita, malah kita yang dapat, dia nggak dapat. Gitu ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dongane malaikat lebih kuat timbang dongane awak dewe. Gitu ya. Awak dewe ndonga, wah sapa kita, kan gitu ya. Begitu malaikat mendoakan walaka bimithlin, untukmu yang semisalnya, malaikat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Di situ. Mari jangan bakhil mendoakan saudaranya. Banyak berdoa untuk saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya. Ya ojo kondo-kondo wis mambengi sampean mari tak dongakno. Ya wis.
Gak mandi wis. Ya, gak mandi wis gitu. Mercon ngono bosong moroan. Baik. Faedah yang ke-40. Di antara doa yang diucapkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu di hari Arafah, la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina bil huda wa zayyinna bit taqwa waghfir lana fil akhirati wal ula. Luar biasa. Ya Allah, berikan petunjuk kami dengan hidayah, hiasi kami dengan ketakwaan, ampuni kami di akhirat dan di dunia. Luar biasa doa ini, doanya sahabat. Tentunya itu adalah diambil diremas dari doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menurunkan suaranya, lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa ata'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari karuniamu dan pemberianmu, rizqan tayyiban mubarakan, rizki yang tayyib lagi mubarak, diberkahi. Allahumma innaka amarta bidu'a. Ya Allah, engkau telah memerintah untuk berdoa. Wa qadaita ala nafsika bil istijabah, engkau tetapkan atas dirimu untuk mengkabulkan. Wa anta la tukhliful wa'dak, engkau tidak menyelisih janjimu, wala takdzibu ahdak, dan engkau tidak mendustakan janjimu. Ini namanya apa? Ngundat-ngundat. No, Allah diundat-undat, seneng gitu maksudnya. Ini diantara bentuk doa apa? Wasilah dengan amal soleh, ngundat-ngundat janji ini Allah, boleh begitu. Jamaah sorehmani wa rahmakumullahu ta'ala, ya, ini boleh. Allahumma ma ahbabta min khairin. Ya Allah, kebaikan apapun yang kau suka, fahabibhu ilaina, buat buat kami cinta kepadanya. Wa yassirhu lana, mudahkan dia untuk kami. Wa makarita min syai'in, dan apapun yang kau benci, fakarrihu ilaina wa jannibna, maka buatlah kami benci kepadanya dan jauhkanlah kami darinya. Wala tanzi'annal islama ba'da id a'taitana, jangan kau cabut dari kami Islam setelah kau berikan Islam kepada kami. Luar biasa doa ini, ya. Jamaah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ya. Jadi tawasul dengan amal soleh lalu berdoa. Tawasul dengan ngundat apa? Janji Allah. Ya, misalkan dulu yang saya dengar dulu, ya, saat hari keempat, tarawih hari keempat, ya, di Masjidil Haram. Karena 3 hari saya sakit, tadi 3 hari tidak puasa, 3 hari tidak ke Masjidil Haram, 3 hari pertama. Kemudian hari yang keempat saya dipapah sama Ustadz untuk ke mana? Ke Masjidil Haram. Lalu di antara doanya saya sudah saat itu ini. Di antara doanya beliau membaca saat itu yang maknanya, ya Allah, engkau telah berfirman dalam kitabmu, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, gitu ya. Engkau telah berkata dalam Qur'anmu, jika hambamu bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku dekat, aku akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Maka ini kami sedang berdoa demikian, maka kabulkan seluruh doa kami. Luar biasa, seperti itu, ya. Itu bisa merasakan nikmatnya munajat kepada Allah. Itu nikmatnya orang mukmin saat dia munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat sekali, ya. Nikmat batin yang tidak bisa digambarkan, ya. Kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang mukmin rindu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu suasana yang seperti itu. Faedah yang ke-41. Hendaknya seorang muslim yang mengharapkan ampunan dari Tuhannya dan pembebasan dari siksa neraka ini bersungguh-sungguh menjaga anggota tubuhnya dari yang diharamkan. Tadi di awal sudah kita jelaskan. Jangan sampai melakukan apapun yang diharamkan. Kenapa? Karena dosa juga dilipat gandakan. Faedah ke-42, wukuf di Arafah termasuk rukun haji terbesar. Kenapa? Al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Siapa yang
haji tapi tidak wukuf di Arafah sekalipun sebentar, hajinya tidak sah. Makanya kata orang sakit pun dibawa ke Arafah sekalipun hanya lewat menudok. Datang di atas ambulan, meneng diluk, berangkat mulai mana nang rumah sakit, hajinya sah. Gitu ya, hajinya sah. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Faedah ke-43. Jamaah haji berjalan setelah terbitnya matahari pada hari ke-9 dari Mina menuju Arafah untuk wukuf di sana, bertalbiyah, bertakbir di jalanan dan seterusnya ya. Jadi berangkat ke Arafah setelah matahari terbit. Faedah ke-44, waktu wukuf di Arafah dimulai dari tergelincir matahari di hari Arafah dan berlalu terus hingga terbitnya waktu fajar pada hari Nahar. Gitu ya. Artinya apa? Wajib untuk wukuf di Arafah, wajib hukumnya. Ya. Karena kadang ada satu kejadian, misalkan karena saking macetnya ndak nyampe di Arafah kecuali maghrib misalkan gitu. Ya sudah, pokoknya meneng dek kono. Harus wukuf di Arafah. Ya. Berlalu terus hingga terbitnya waktu fajar. 45, barang siapa melihat terbitnya fajar pada hari Arafah sedangkan ia belum wukuf di Arafah, ia kehilangan haji. Hajinya tidak sah. Faedah ke-46, barang siapa wukuf di Arafah siang hari, maka wajib baginya untuk menetap di sana sampai tenggelamnya matahari maghrib. Ya, jadi wukuf misalkan di siang hari wajib meneng sampai maghrib, tidak boleh berpindah, kecuali yang ada udzur, ya, ada udzur dan lain sebagainya. Ya, jam itu nih, sih jam itu. Faedah ke-47. Dewe. Barang siapa yang wukuf di Arafah siang hari lalu ia berpindah sebelum waktu maghrib, maka ia wajib membayar dam, karena itu sebuah kesalahan. Wukuf di siang hari harus sampai maghrib, harus sampai maghrib, gitu ya. Ya kecuali mereka yang apa, ada udzur sudah tidak mungkin kan gitu ya, karena sakit dan seterusnya. Tatkala kemudian dia beranjak, maka dia wajib bayar dam. Ya, damnya kenapa? Karena tidak sampai maghrib, gitu ya. Tapi haji mereka sah. Gitu. Kenapa? Sudah wukuf di Arafah. Faedah 48. 8 ya. Barang siapa yang wukuf di Arafah hanya sempat di malam hari saja, karena ia tidak tiba di Arafah kecuali saat matahari telah tenggelam, maka hajinya sah dan tidak perlu bayar dam. 49, disunahkan bagi jamaah haji untuk sholat jamaah bersama dengan imam, jamak takdim, sholat duhur dan asar. Jamak takdim, sholat duhur dan asar. Jadi ojo dewe-dewe, duhur dewe, asar dewe, enggak sunnah. Di jamak takdim, duhur sama asar ditaruh di waktu duhur, di jamak takdim. Dan berjamaah ya, juga bukan sholat jamak takdim sendiri-sendiri. Kalau rombongan ya sudah, ada yang adzan, ada yang qomat, kemudian sholat berjamaah. Yang ke-50, dianjurkan bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah untuk menyibukkan diri dengan zikir, doa, baca Al-Quran, pokoknya ya beribadah saat itu ya. Jadi jangan selfie, Arafah selfie, pasang status di Facebook, di Instagram, lagi wukuf. Mardut gitu. Kali apa-apa haji ini kalau gitu tutupan HP ini ya. Itu bukan waktunya selfie, waktunya ibadah. Selfie gak dikirim, tapi engko oleh untuk mulai baru dikirim. Nikmatnya kemarin haji, iso habis ganjarane haji. Soalnya apa, pamer dan riya, dan riya itu membatalkan pahala. Hati-hati gitu ya, hati-hati.
Jadi jangan mudah seperti itu. Kenapa? Karena setripe ku kacek mek titik lho antarane riya ambek napa? Tahadus bin niyah niku. Niatnya tahadus bin niyah, bahwasanya alhamdulillah sudah haji. Tapi setripe mek titik ambek riya. Bahaya. Kacek mek titik sak strip tok wis. Tik ngene ilang wis gitu ya. Ya, makanya jangan pernah membahayakan amal soleh. Jangan pernah membahayakan amal soleh. Sak strip wis hilang. Ya. Baik, faedah ke-51. Hari Arafah adalah ampunan dan pembebasan dari siksa neraka. Dalam hadis disebutkan, "Ma min yaumin aqsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada di satu hari yang Allah lebih banyak membebaskan seseorang dari azab api neraka melebihi hari Arafah. Wa innahu layadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Perhatikan, diajangi ombo mereka yang sedang wukuf di Arafah. Allah turun mendekat, lalu Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat sambil berkata, berfirman, apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan. Ya sakarepe wis. Ya jamaah surahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Ya mereka tidak menginginkan dari semua itu kecuali ampunan dan ridha Allah, ya. Maka Allah mengatakan sakarepe wis sak jaluke tak kei, itu loh maksudnya, gampangane. Faedah ke-52 disebutkan pula dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Allah memamerkan keutamaan ahli Arafah kepada malaikat penghuni langit, lalu berfirman, lihatlah mereka hamba-hambaku tersebut, mereka mendatangi dalam keadaan kelelahan dan berlumuran debu, sak wa akbar, rambutnya acak-acakan lagi berdebu. Ya, jadi itu asar bekas ibadah itu dicintai oleh Allah. Ya, bekas ibadah itu dicintai oleh Allah, sampai ababe wong poso dicintai oleh Allah. La khalufu famil shaim atyabu indallahi min rihil miski. Ababe wong poso lebih dicintai oleh Allah daripada aroma minyak misik. Faedah ke-53. Para ulama berkata, dipamerkannya keutamaan jamaah haji di hadapan malaikat, hal ini menunjukkan bahwa mereka para jamaah haji diampuni oleh Allah. Mereka mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah ke-55, hari Arafah adalah hari Id, perayaan jamaah haji yang sedang wukuf. Mereka sedang berhari raya di sana. Kan mereka tidak makan. Mereka makan dan minum. Ya, kita yang tidak makan. Riaya kita besoknya hari raya Idul Adha. Mereka hari itu sudah berhari raya dengan banyak berzikir dan lain sebagainya. Ya, Yaumu Arafah wa yaumun nahri wa yaumu tasyriqi iduna ahlal Islam. Hari Arafah, hari Nahar, hari Tasyrik adalah hari raya kita ahlul Islam. Wa ya ayamu aklin wa syurbin. Itu adalah hari makan dan minum. Terakhir, faedah ke-55, siapa yang tahun ini terlewatkan dari melakukan wukuf di Arafah, maka hendaknya ia menegakkan hak-hak Allah yang ia ketahui, yakni Arafahu. Luput, tidak bisa dapat Arafah, maka melakukan khairu ma arafahu, kebaikan yang dia ketahui. Siapa yang tidak bisa mabit bermalam menetap di Muzdalifah, maka hendaknya dia berazam menetap mabit di atas ketaatan kepada Allah, yang bertakarub dan mendekat kepadanya, yakni yazdalifuhu. Jadi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mabit di Muzdalifah, maka ya mendekat kepada Allah, bertakarub, gitu ya. Itu makna secara bahasa. Di sini beliau bermain bahasa. Barang saya belum memungkinkan untuk menegakkan ibadah di seluruh malamnya, maka hendaknya yang menegakkan Allah dengan pengharapan dan rasa takut. Barang siapa yang tidak mampu menyembelih hadyu di Mina, maka hendaknya ia menyembelih hawa nafsunya, al-muna, disembelih hawa nafsunya. Ya, yang sekarang tidak bisa berkorban, ya disembelih hawa nafsunya, ini ya. Kurban
Kurban perasaannya ya. Dan barang siapa yang belum bisa menuju rumah Allah Al-Bait lantaran jauh darinya, maka tujulah Rabbul Bait. Ya, kalau Al-Bait ada di Mekah, Rabbul Bait di mana? Qaribun minna, dekat dengan kita. Bahkan aqrab, lebih dekat daripada urat nadi. Allah Subhanahu wa taala yasma'u wa yara, Maha mendengar, Maha melihat, ya. Yaqbalu kulla ad-du'a wa yatubu man yatub, wa yaghfiru man yastaghfir. Allah menerima setiap doa, Allah mengabulkan setiap doa, Allah menerima tobatnya orang yang bertobat, dan Allah mengampuni orang yang minta ampun. Dan itu 55 faidah di hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk besok bisa mengisinya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Tapi sebelum kita akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Wonten sing tanglet? Nggih. Nabi SAW bersabda, Al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Man hajja lillahi walam yarfuth walam yasuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dalam hadis yang lain, siapa yang berhaji syaratnya tidak melakukan rafath, tidak melakukan kefasikan, tidak melanggar apa yang diharamkan, maka tatkala dia pulang, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, dia pulang seperti hari ibunya melahirkan dia. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah saat pulang di rumah doanya makbul? Ya sama aja dengan doa kita. Kapan makbulnya? Saat haji dan dalam perjalanan, pulang perginya. Ya, jadi kalau kita mau minta doanya wak haji sebelum dia sampai di rumahnya, nanti nih, sebelum dia sampai di rumah, saat perjalanan dijemput, dungo sik rek, dungamu saiki mustajab. Nah, karena safarnya, dan safarnya adalah safar ketaatan. Itu. Apalagi saat dia masih ibadah haji sana, ditelepon, dungakno aku, ojo lali. Nah, gitu ya. Nah, marono ojo ditakoni maneh, wis donga, wis malih gak mandi maneh. Ya. Ya, tetap cukup sepisan ae, gak usah ditakoni maneh. Kenapa? Bidhoril ghaib, biar tanpa sepengetahuan. Nah, cukup. Sekarang ya. Tapi demikian jamaah saleh rahimani wa rahimakumullah taala, kajian kita di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat biidznillah insyaallah taala. Allahumma amin. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.